أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bertemu di sejadah fajar ini. Saya sering membaca ayat ini, tren lah kita membaca ini, karena memang petunjuk Allah. Supaya kita minta tolong kepadanya atas ujian yang Allah telah berikan kepada kita itu dengan sabar dan salat. Cuman menerjemahkan sabar dan salat itulah yang itu panjang. Nah, jadi jangan orang menangka sabar, salat. Nah, bukan begitu. Jadi jadi mohon maaf Masjid Muhajirin, kita sudah bahas di tempat lain apa yang kita pahami dengan sabar ini dan apa yang kita pahami dengan solat dalam ayat itu. Bapak Ibu sekalian, tapi sebelumnya ini ceramah saya ceramah gado-gado saja. Gado-gado tapi di seputar kondisi kita inilah. Bapak Ibu sekalian, mengikuti aturan-aturan, sabar itu mengikuti aturan-aturan, ya. Aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan aturan yang dibuat oleh ulul amri, oleh siapa saja termasuk teman kita, sepanjang kalau itu buatan manusia, itu sepanjang tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, tidak melanggar syar'i, ikuti. Jadi kalau ada pemerintah larang berkumpul di tempat-tempat ramai, ikuti. Tapi kok sampai orang dilarang sholat, awas ini. Ini kita mau ingat-ingatkan ini. Sekarang ada teori, orang pakai bahasa Arab lagi dia menjelaskan. Jadi teori sekarang, teori mereka nih, itu untuk menghindari virus corona itu jaga jarak. Harus melebihi 1 meter. Kalau virus corona mau biar 100 meter juga kena itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Lalu dia menjelaskanlah pakai bahasa. Coba, orang sholat kan rapat-rapat katanya. Orang sholat rapat-rapat. Mana bisa sholat jarang-jarang 1 meter. Jadi satu. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, masjid bukan tempat wabah. Maka ikuti aturan-aturan Allah. Buka surah Al-A'raf 31. Maka setiap kau datang ke masjid, pakailah pakaianmu yang bersih. Begitu. Nah, jadi ini menjadi perhatian juga bagi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita datang ke masjid, pakaianlah pakaian kita yang bagus. Bagus itu bukan baru terus, enggak. Biar compak-camping enggak apa-apa, asal bersih. Kira-kira kalau 2-3 kali pakai sudah cuci. Yang penting itu aturan, petunjuk Allah. Sesudah dia datang ke masjid, pakaian-pakaian yang bersih. Kemudian betulkan wudhu kita. Jaga wudhu kita. Jangan sampai putus wudhu kita. Batal kita berwudhu lagi, biar tidak untuk sholat. Batal kita berwudhu lagi. Jangan putus wudhu kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita sebut terus nama Allah. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, di 2 surah terakhir ditulis, saya biasa ceramahkan ini, ada 5 kejahatan yang mengiringi kita ini. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ada 5 kejahatan. 4 dalam surah Al-Alaq itu, dan 1 dalam surah An-Nas. Kita lihat, Qul a'udzu birabbil falaq. Berlindunglah kepada Tuhan yang menciptakan cuaca remang-remang. Daripada apa? Pertama,
min syarri ma khalaq, daripada makhluk yang dijadikan. Kita minta berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang dijadikan. Apa saja makhluk ini, di samping ada kebaikan ada kejelekannya. Uang baik, tapi tidak jarang kita dengar karena uang orang berpecah, orang membunuh orang tuanya. Jadi berlindung. Corona makhluk Allah. Berlindunglah kita pada Allah. Tapi bukan itu tadi, bukannya berdiam diri dengan upaya. Dengan upaya. Jadi kita berlindung daripada Tuhan yang menciptakan cuaca remang-remang. Cuaca remang-remang itu subuh ini, antara malam dan siang ini, kemudian antara siang dan malam nanti asar menjelang maghrib, cuaca remang-remang. Subuh ini, mengapa takut bangun subuh? Kita minta berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang dijadikan. Bla bla bla, saya tidak menguraikan. Di surah An-Nas ada satu kejahatan yang luar biasa. Surah An-Nas adalah penyakit hati, penyakit was-was di hati. Di surah Al-Falaq itu Allah menyebut 4 kejahatan di situ, tapi Allah sebut qul a'udzu birabbil falaq, katakan berlindung daripada Tuhan yang menciptakan. 4 kejahatan Allah menyebut dirinya cuma 1 kali di situ, karena itu eksternal. Tetapi dalam surah An-Nas 1 kejahatan mau disebut, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan memelihara manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. 3 kali Allah menyebut di situ. Tapi hanya 1 peringatan, karena itu internal, was-was dalam diri kita. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Bapak Ibu sekalian, tapi kita juga jangan sombong. Kita datang turun ke masjid, wah lihat kami, tidak. Kita ikuti saja aturan siapapun, termasuk dari anak kecil. Kalau itu memang benar ikuti, tapi sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita tidak menafikan apa ucapan para tokoh, fatwa segala, enggak, tidak menafikan, tidak. Asal jangan melawan syariat Allah. Buka surah Bani Israel ayat 15. Tolong Pak, Bani Israel 15 dan 16. Surah 17 ayat 15. Lihat ya. Surah ke-15 itu bunyinya begini. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yudhallu 'alaiha. Wala taziru wizratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibaini hatta nab'asa rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya. Dan seorang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum mendatangkan Rasul. Rasul tidak ada lagi, tapi Al-Quran lah yang dimaksud. Jadi tidak, dosa kita tak bisa dipikul orang lain. Enggak, saya larang kau pergi sholat Jumat. Tidak bisa. Orang tidak sholat Jumat, jangan kita bilang, ini kan karena saya disuruh pemerintah nih, dosa kamu. Tidak bisa. Tanggung jawab kita lah. Kalau ada fatwa kepala kampung, ya kau sholat ya ke masjid muajirin itu, yang sholat itu. Biarlah kau itu, yang tanggung. Tidak, bukan tanggung kepala kampung itu.
tanggung kita. Ya. Gak ada, mana pula ada. Agama lain ada, bisa orang mengampunkan dosa orang lain. Islam tidak ada. Ada perintah untuk tidak pergi ke masjid. Kita ikut itu. Kita bilang dan dia datang juga. Salah kita, bukan salah dia. Tetap saja dosa kita kepada Allah. Kata Allah, kau taat dengan siapa? Taat dengan aku apa taat dengan manusia? Lanjutan ayat itu 16-nya. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Jika kami akan membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu. Orang hidup mewah itu adalah para penguasa dan pengusaha. Para penguasa dan pengusaha negeri kita ini, pengusahanya itu banyak dari mana, coba kita lihat. Agar mentaati Allah. Jadi Allah perintahkan pada orang-orang itu agar taat kepada Allah penguasa. Jadi taatlah. Kalau memberikan fatwa, memberikan perintah itu mesti taat kepada Allah, jangan melanggar, ya. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah hukum kami, kemudian kami akan binasakan semuanya. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalau ada orang membenci orang pergi ke masjid, tolong kasih ingatlah, kita ini kan diberi tugas untuk saling mengingatkan di antara kita. Kita taat dengan pemerintah, kita ikuti. Tapi jangan sampai membangkang perintah Allah. Sebab ini corona akan digoreng oleh orang, mungkin akan digoreng oleh musuh-musuh Islam untuk mendiskreditkan Islam. Sehingga nanti terbentuk opini bahwa masjid ini sumber penyakit. Allah sudah kasih petunjuk, datang ke masjid pakaian bersih, badan kita bersih. Saya ingin menginformasikan kepada para pengurus masjid, ya, supaya masjid kita ini jangan kena upaya kita. Saya kasih nomornya Bapak Ibu, masjid-masjid kita yang belum disemprot, ya, tolong minta disemprot. Saya kasih nomornya, catat. Kemarin Baitur Rahman minta tolong kepada saya cari, dapat, alhamdulillah, dan sudah disemprot Baitur Rahman. Masjid dekat rumah saya juga, As-Solihin juga sudah disemprot, ya. Jadi tolong Masjid Al-Karim, Masjid Al-Muhajirin ditelepon, ini orang ini, kasih tahu sama saudara-saudara kita supaya masjid-masjid kita disemprot. Insya Allah gratis, ya. Boleh catat, ya, catat 08 553 657 3878. Itu WA juga. Namanya Farhan. Ulangi, 08 553 657 3878. Farhan, penyemprot masjid. Kita tolong nanti masjid kita kasih tahu alamatnya. Masjid As-Solihin itu dibongkar semua semprot. Karpet dibuka lu, semprot semua. Nah, ini kan bagian daripada sabar. Bagian daripada sabar. Jadi itu dia Bapak Ibu sekalian. Sering-seringlah kita menjaga wudhu kita. Bertasbihlah dengan tasbih pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacalah Al-Qur'an, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas.
Ya, kita minta berlindung kepada Allah dari penyakit, dari makhluk, dari kejahatan makhluk yang Ia jadikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, barangkali ini juga peringatan Allah kepada kita. Bukan Pak, iya memang ini ada peringatan. Karena selama ini kalau kita mendengar ada saudara kita yang sakit, kita cuman kirim doa lewat SMS. Ada yang meninggal, kita cuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pakai SMS, pakai WA. Tidak pernah kita datang. Ajaran Islam kan datanglah membesuk. Datang. Ada 6 hak orang Islam terhadap saudaranya. Pakai SMS, ya. Solat disuruh laki-laki, solat harus berjamaah di masjid. Karena kita mau menyendiri, karena mau WA terus, Allah hukum. Marah salah. Sekarang tidak lagi perlu WA-WAan. Orang khawatir nanti jangan-jangan tidak ada tarawih. Dan orang-orang di Jawa takut jangan tidak ada mudik waktu hari raya. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari segala musibah ini. Ada rasa yang mau saya sampaikan, mas saya lupa. Lupa. Terima kasih banyak perhatian, terutama pengurus masjid yang membuka masjid hari ini sehingga kita dapat sholat di sini. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada kita, segera berlalu musibah ini. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.